Bagaimana pendapat Ustaz tentang dakwah Dr. Zakir Naik, yaitu dengan mengarahkan kaum kafir untuk bersyahadat dengan dituntunnya dengan agak sedikit desakan. Bermisal, Anda percaya Yesus itu Nabi, maukah Anda bersyahadat dan seterusnya. Saya tidak tahu tentang, saya tidak hadir, saya tidak tahu juga tentang metode beliau, ya, sehingga saya tidak bisa menghukumi. Ya. Tapi dengar berita-berita yang indah yang saya dengar, bahwasanya banyak yang masuk Islam, alhamdulillah saya senang. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara beliau menuntun syahadat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana batasan membuat tema sebuah kajian? Apakah diperbolehkan menggunakan judul-judul film populer untuk sebuah kajian game? Contoh Pokemon Go. Jadi kajian judulnya Pokemon Go. Mungkin maksudnya baik supaya orang tertarik. Tapi enggak ya, kita pengajian itu suatu yang bernilai. Ya. Jangan sampai pengajian menjadi suatu seperti barang mainan. Ya, enggak. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Maka kita harus berikan dengan syiar-syiar yang terhormat. Ya, syiar-syiar yang terhormat. Judul-judul pun yang baik dan jelas. Ya. Saya tahu maksudnya baik supaya orang tertarik. Tapi saya rasa kurang pantas menjadikan pengajian yang itu adalah ibadah. Pengajian itu ibadah atau bukan? Ibadah. Kemudian kita pasang dengan nama-nama yang kurang apa? Yang seakan-akan mainan Pokemon Go atau yang lainnya. Makanya saya kurang setuju. Sebaiknya ditinggalkan. Ustaz, apakah ada orang liberal yang bertobat? Memang susah orang liberal bertobat karena syubhatnya ribuan syubhat di otaknya. Tetapi ada seorang teman yang pernah menulis dia dulu liberal, kemudian dia sadar. Ada. Ya. Antum bayangkan kalau antum berdebat sama orang liberal. Contohnya antum berhadapan dengan Ulil. Wahai Ulil, Nabi kan bilang gini, expired. Ente ngomong apa saja sampai ngiler dia ada syubhat di kepalanya, mah. Kecuali Allah beri hidayah kepada dia. Karena ente mau sebut dalil, mau sebut ayat, itu kan tekstual. Saya punya tafsir kontekstual. Enggak akan selesai. Susah debat sama mereka. Itu kan menurut kamu, kacamata saya berbeda. Enggak akan nyambung. Kecuali Allah beri hidayah kepada mereka. Apakah hidayah hanya bisa ditunggu sementara ada yang bilang hidayah harus dijemput? Bagaimana pandangan Islam terhadap itu? Seorang berusaha untuk mencari kebenaran. Seorang berusaha meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan-jalan kami akan bukakan jalan-jalan kami. Jadi seorang berusaha, ya, seorang berusaha. Ya, menunggu hidayah di rumah saja, yang kalau mau dapat hidayah ngaji, ikut pengajian, ya. Kalau bersalah, beristighfar, bertobat kepada Allah, itu namanya cari hidayah. Ya, tapi kalau di rumah saja enggak mau ikut ngaji, kemudian tunggu hidayah ke neraka jahanam kalau begitu. Ya, harus berusaha gimana? Orang yang berusaha aja kadang-kadang tidak dapat hidayah, apalagi yang tidak berusaha. Bagaimana dengan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi nabi. Ya, inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya, bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini, dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus Rasul atau orang yang mewakili Rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya, di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan, "La tasubbu Waraqah." Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal dalam masuk surga.
Ya, sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam. Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah?" Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu. Apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Sama, ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang Rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Ta'i, ya, anaknya bertanya, ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan. Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan, bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali, kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang yang hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan Abdullah bin Jud'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Ta'i, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam, padahal mereka orang yang baik, namun mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Saya pernah nonton video, dalamnya ada ustadz yang berceramah di sebuah gereja pada waktu Natal. Ustadz berkata, sebenarnya agama Islam dan Kristen itu selaras, sama saja. Salamnya umat Islam dengan salamnya Kristen sama-sama mendoakan keselamatan. Apakah ungkapan tersebut termasuk talbisul haq? Tidak. Jadi kita kalau berdakwah sama orang non-muslim, benar, di antara setiap agama ada kesamaan, sama-sama menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada perbedaan yang sangat prinsip yang menjadikan agama itu berbeda, yaitu antara tauhid dengan syirik. Oleh karena di antara tafsiran Fawailul lil Musallinnya orang-orang liberal, dan ini antum bisa baca dalam buku Fikih Lintas Agama karangan Nurul Khalis Majid dan kawan-kawan, tapi sebaiknya antum enggak usah baca, ya. Dia berdalil dengan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kata mereka, kita harus menyuruh kepada ahlul kitab kepada kalimat yang sawa. Karena Allah berfirman, "Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama." Titik, tidak dilanjutkan. Kemudian mereka tafsirkan perkataan sama tersebut adalah sama-sama menyuruh kepada keadilan, sama-sama menyuruh kepada kemanusiaan, sama-sama menyuruh kepada kebersamaan, sama-sama menyuruh kepada kesamaan. Padahal kalau dilanjutkan, maksudnya kalimat yang sama itu sama-sama bertauhid. Allah na'budu illallah, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum
wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak boleh salah seorang kita mengambil sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak dilanjutkan ayatnya. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Oleh karena kenapa para ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Di antara sebabnya disebut oleh para ulama mazhab. Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka. Karena Anda ikut menyelamatkan. Itu di antara mudaratnya. Harusnya Anda menjelaskan, agama salah. Benar, di antara kita banyak kesamaan, tapi ada perbedaan. Perbedaan tersebut perbedaan yang sangat prinsip, sangat mendasar. Yaitu kita bertauhid, Anda berbuat syirik. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka. Dan itu salah. Coba, pernah saya bertemu dengan tukang es cendol. Beliau sedang bersiul-siul. Kemudian saya tanya, sudah habis bang esnya? Belum pak, masih banyak. Kata tukang esnya. Terus saya tanya lagi, senang banget pak? Iya nih lagi dapat kenalan baru pak, kata tukang esnya. Terus saya bilang, ya sudah bungkusin 3 bungkus bang. Kemudian tukang esnya bertanya, pak kalau kepingin nikah lagi syaratnya apa sih pak? Tukang esnya. Terus saya jawab, ya istri yang pertama harus tahu dan menyaksikan akad nikahnya. Kemudian tukang esnya berkata, oh gitu pak ya, kecil. Syaratnya kecil katanya. Terus dalam hati saya berkata, tukang es cendol saja berani nikah lagi, masa saya tidak? Pertanyaan, bagaimana kalau niat ingin menikah lagi tapi dengan dasar tidak mau kalah dengan tukang es cendol? Ingat kalau mau nikah lagi, intinya harus apa? Harus punya ilmu, punya kemampuan ya. Punya ilmu dan punya kemampuan. Karena sebenarnya masalah poligami itu bukan perkara yang sederhana, perkara yang sangat sulit dan sangat berat. Ya. Bagaimana bisa mengatur 2 istri, 3 istri itu tidak mudah ya. Oleh karena seorang tatkala ingin berpoligami ya pertama harus punya modal ya. Bukan cuma modal nekat. Modal bersaing dengan tukang es. Harus punya modal, yang kedua harus punya ilmu ya. Belajar fikih nikah ya. Belajar fikih cerai ya. Hati-hati lagi emosi karena banyak poligami ujung-ujungnya perceraian. Ini sangat menyedihkan. Sehingga membuat para wanita semakin takut untuk dipoligami karena banyak ujungnya adalah apa? Perceraian. Maka seorang belajar dengan baik. Jangan belum belajar fikih nikah langsung fikih poligami. Terlalu jauh. Fikih nikah dulu, fikih cerai, fikih macam-macam. Bagaimana muasyaratul ahl, bagaimana bergaul dengan istri, berbuat baik, setelah itu baru belajar fikih poligami. Kalau sudah terpenuhi pada dirinya kemampuan ekonomi, oke. Kemudian dia punya leadership juga, kepemimpinan juga oke. Kemudian punya ilmu oke, silakan poligami. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan, poligami adalah syariat yang indah, tapi tidak semua bisa melakukannya. Tidak semua bisa melakukannya. Ada orang poligami tapi tidak punya kepemimpinan. Ya. Takut melulu ya. Cuma gini, akhirnya apa? Akhirnya berantem istrinya, akhirnya dia pun menceraikan salah satu istrinya. Ya, tidak punya modal ya. Ya, ada orang punya modal uang tapi tidak punya modal mental. Ini juga tidak bisa poligami. Jadi harus punya mental yang kuat dan juga punya modal yang kuat ya. Dan punya ilmu. Kalau sudah terkumpulkan kepadanya 3 perkara ini, ya, punya harta ada, kemudian punya leadership, kepemimpinan juga ada, kemudian punya ilmu, maka silakan poligami. Silakan poligami. Nah, Ustaz kapan poligami? Wallahu alam. Itu urusan saya, enggak usah urusan nanti. Apakah ada dalam sejarah bahwa Nabi menyolatkan Raja Heraklius? Enggak ada. Yang ada itu Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah yang pernah melindungi orang-orang kaum muslimin. Dia Nasrani tapi dia baik.
Rasulullah mengatakan ada raja yang adil, maka berhijrahlah kalian ke sana. Maka para sahabat berhijrah jadi hijrah ada 3 kali. Pertama hijrah ke negeri Habasyah, hijrah kedua ke negeri Habasyah, hijrah ketiga baru ke Madinah. Waktu berhijrah pertama kali ke negeri Habasyah, Raja Najasyi masih Nasrani. Ya. Kemudian dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib menerangkan tentang Islam. Dan dia membacakan surat Maryam sampai akhirnya Raja Najasyi pun menangis. Itulah awal dia kemudian masuk apa? Masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, jadi ini dalil bahwasanya seorang boleh berhijrah dari suatu negara kafir yang di situ Islam diintimidasi menuju negara kafir yang lebih baik. Paham? Para sahabat berhijrah dari Mekah, itu negara kafir waktu itu, dikuasai oleh orang kafir dan ada berhala di situ banyak disembah. Pergi ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah negeri kafir atau bukan? Negeri kafir. Tapi di situ masih lebih apa? Tentram, masih lebih baik. Ya. Kemudian Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, dia tidak bisa merubah kondisi, dia tidak bisa berhukum dengan hukum Allah. Tidak mampu. Dia tidak bisa berhukum dengan hukum apa? Allah. Kenapa? Rakyatnya semuanya Nasrani. Kalau dia menyatakan Islam berhukum dengan Allah, dia akan digulingkan dan macam-macamnya. Tapi dia masuk Islam. Akhirnya waktu dia meninggal dunia tidak ada yang menyolatkannya. Tidak ada yang menyolatkannya di negeri Habasyah, maka Nabi pun menyolatkan Raja Najasyi dengan solat apa? Gaib. Ustadz, ana sadar manusia punya banyak kekurangan. Ana minta nasihat tentang sikap Rasulullah kepada istrinya. Bagaimana menasihati istri terkait sifat jeleknya tanpa membuat dia sedih? Apakah ana cukup diam bersyukur dengan sifat jelek ini dan berdoa kepada Allah untuk kebaikannya? Tidak. Kalau anda sayang kepada istri, nasihat. Di antara anda bersabar dan juga menasihati, ya. Ya, bersabar dan juga menasihati, ya. Jadi bersabar itu bukan hanya pasrah, ingat ya. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Ya. Kata Allah, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para rasul ulul azmi yang bersabar. Ulul azmi itu adalah orang-orang yang memiliki tekad. Ini dalil bahwasanya kesabaran digabungkan dengan tekad. Jadi anda bersabar tapi bukan pasrah, berusaha. Bersabar istri misalnya memiliki akhlak yang buruk, tapi nasihati dia. Pilih waktu-waktu yang tepat untuk menasihati istri. Contoh misalnya ngobrol sebelum tidur sambil mijit-mijit istri. Ya, jangan pas lagi marah kemudian anda nasihati, susah untuk dia terima. Tetapi pasti lagi tenang, lagi berdua-duaan, lagi mijit-mijit istri, lagi makan berdua, mungkin masak Indomie makan bareng misalnya. Nasihati. Kalau dia marah, biarin aja, tapi tetap anda lembut. Meskipun dia marah akan masuk di filenya. Ya. Terkadang tidak semua orang bisa nerima langsung. Terkadang dia baru nerima belakangan. Jadi terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi menasihati sebagian orang, di depan Nabi dia tidak terima, tapi belakangan dia kemudian masuk Islam. Ya. Dan terjadi juga sebagian orang kita nasihati, di depan marah-marah dia, biarin aja. Lama-lama dia berubah, karena sudah masuk ke dalam file otaknya. Jadi masalah istri memang harus banyak sabar, ya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti dalam banyak ayatnya, dalam banyak hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa'i khairan." Hendaknya kalian saling mewasiatkan untuk berbuat baik kepada istri. Ya, fa innahunna khuliqna min dhila. Kenapa? Kata Nabi, mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awaja syai' fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Sebagian ulama menafsirkan karena yang paling bengkok itu lisannya perempuan. Ya. Kalau ngomong terkadang menyakiti suaminya, terkadang tidak dipikirkan terlebih dahulu, perasaannya lebih didahulukan dan macam-macamnya. Ya. Jadi suami harus bersabar. Bersabar, ya. Anda jalankan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mau nasihati dengan cara yang baik, jangan dengan suara yang keras, ya, dengan dari hati ke hati, dengan senyum, dengan senyuman, ya. Apakah orang yang menisbatkan nikmat bukan dari Allah berbuat syirik? Iya, syirik kecil. Kalau bukan karena dokter saya mungkin sudah meninggal, kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dirampok, ini syirik kecil, syirkul alfaz. Tentu dia tidak meyakini tersebut, dia yakini yang menolong adalah siapa? Allah. Tetapi Rasulullah SAW ingin kita bersyukur bukan cuma di hati, di lisan pun kita disuruh bersyukur. Maka seorang yang menisbahkan keberhasilannya atau keselamatan dia kepada selain Allah, maka itu syirik kecil. Syirik kecil. Secara hukum asalnya adalah syirik kecil. Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai
mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak ngerokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama ada orang kalau nggak morfin dia stres. Dia nggak stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib? Ya, enggak kan? Enggak. Ya, akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok itu sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya. Dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan beri kemudaratan kepada orang lain. Ya. Misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita luar biasa, asapnya masuk ke subhanallah, asap rokok itu bisa masuk ke sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya, sampai kita istri saya setengah mati lagi. Ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur, ribut lagi, umroh lagi macam-macam, enggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya. Ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya. Saya enggak tahu itu kok. Asapnya luar biasa. Saya bilang, "Ya akhi, taqillah, ente lagi pakai ihram. Berhenti ente." Enggak, akhirnya dia matikan ya. Mengganggu ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Waladhdallin, amin, pedenya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah. Kalau ente yakin itu haram, suatu saat ente bisa meninggalkan. Berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah. Gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa? Bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah. Enggak ada. Karena hati dia enggak enak sama malaikat. Masa merokok bilang apa? Bismillah. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau kita bersyukur itu harus banyak berzikir. Bolehkah berzikir saat sedang kajian tapi zikirnya hanya sebatas kita sendiri yang mendengar? Dan bolehkah berzikir saat sedang apa saja? Ya, selain di toilet. Terima kasih, mohon penjelasan. Iya. Kita waktu menghadiri kajian ya, sebaiknya kita konsentrasi ya. Kalau ternyata zikir kita mengganggu konsentrasi kita, maka ini mengganggu tujuan dari apa? Kajian ya. Oleh karena tatkala orang menghadiri khutbah Jumat, jangan berzikir sendiri karena dia sedang mendengar zikir. Fas'au ila dzikrillah. Khutbah Jumat itu zikir. Ya, khutbah Jumat apa? Zikir. Maka dia karena itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia bisa hatinya bisa dua sambil berzikir bisa ikut pengajian ya enggak apa-apa, enggak ada yang melarang ya. Tapi sebaiknya konsentrasi ya, karena para ulama dahulu waktu menghadiri kajian mereka mendengar dengan baik karena ilmu itu butuh untuk diresap, untuk dipahami ya, untuk dicari apa yang tidak dipahami, untuk ditanyakan ya. Adapun di mana-mana silakan berzikir. Di antara ibadah yang pahalanya banyak yang dilalaikan oleh banyak orang adalah zikir. Zikir itu ibadah yang paling mudah. Anda jadi mobil berzikir, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah ya. Anda di pesawat bisa berzikir. Di mana saja bisa berzikir. Namun banyak orang yang tidak berzikir. Kalau saya di Arab Saudi, saya sering dengar orang banyak berzikir. Orang tua sambil jalan astagfirullah, astagfirullah, sambil jalan ada yang ya subhanallah, alhamdulillah. Kita dengar dia berzikir. Ya, banyak. Di sini ibadah seperti itu kurang hidup, ya. Kurang hidup ya. Kenapa? Terkadang kita malu mau berzikir ya. Ya, kita saja kalau saya nemani syekh misalnya dalam mobil, berzikir syekh. Subhanallah, alhamdulillah, kita dengar berzikir. Kita kalau dalam mobil mau berzikir enggak enak, ngobrol aja teman, ngobrol, zikir pagi lewat, zikir petang lewat, ya, ngobrol terus. Ya. Mau kita berzikir diajak ngobrol terus sama teman, ya. Mau kita berzikir sendiri enggak, tapi kalau masing-masing berzikir ya alhamdulillah. Kita berzikir, teman yang lain ngerti, ikut juga berzikir. Maka jangan pekeuh untuk berzikir. Nanti insya Allah dia tahu, ya. Ya. Kadang-kadang saya bawa salat, assalamualaikum, saya, subhanallah, Ustaz saya mau tanya. Subhanallah, Ustaz saya mau tanya. Iya, apa pertanyaanmu? Enggak enak terkadang saya bilang, maaf saya masih zikir, jangan diganggu. Tapi terkadang kasihan mungkin dia punya keperluan apa-apa, ya. Ya udah saya stop zikir saya, kemudian saya jawab pertanyaannya.
Bagaimana menyanggap pernyataan orang yang tidak percaya dengan Allah, dengan rezeki Allah, yang mengatakan bahwasanya rezeki Allah tidak dijamin. Buktinya banyak orang kelaparan di Afrika. Banyak orang yang kelaparan di Afrika. Kita bilang ya rezekinya segitu. Rezekinya apa? Segitu. Ya. Sebagaimana ada orang yang kaya raya tiba-tiba meninggal, ya rezekinya segitu. Harta banyak tersebut bukan rezekinya. Dia hanya bisa merasakan sebagian, kemudian dia apa? Meninggal. Ternyata harta yang dia kumpulkan selama ini bukan untuk dia, tapi untuk apa? Orang lain. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman, Allah berfirman, "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Banyak di antara teman-teman yang dahulunya sebelum menikah miskin, setelah menikah punya anak, rezekinya bertambah, ya tidak? Iya atau tidak? Iya. Kebanyakan antum setelah punya istri, punya anak, rezekinya bertambah atau tidak? Bertambah, ya. Karena Allah berikan kepada buat istrinya, buat anak-anak, ya, dan lain. Ustaz, pada saat tidur ruh itu di mana? Para ulama menjelaskan bahwasanya ruh masih dalam jasad, tetapi ruh itu entah kemana-mana, tapi dia masih punya hubungan dengan apa? Jasad. Karena kalau ruh tersebut lepas dari jasad, kata para ulama, itu meninggal dunia. Ya. Tapi hakikat ruh waktu sedang berjalan tatkala sedang tidur kemana-mana kita tidak tahu. Ya. Tapi para ulama menjelaskan ruh itu di jasad, tapi dia bisa menerawang kemana-mana, tetapi tetap masih ada di jasad. Bagaimananya wallahu alam bisawab. Apakah syaitan hanya menggoda orang muslim dan orang kafir tidak? Tidak ada dalilnya, hanya digoda orang apa? Beriman. Mungkin orang kafir juga digoda supaya semakin kafir, supaya semakin istiqomah di atas kekafirannya. Kokoh di atas kafirannya. Ya. Karena orang kafir pun bertingkat-tingkat. Orang kafir pun bertingkat-tingkat apa? Kejahatannya. Dia bahwasanya syaitan menggoda seluruhnya. Sampai ada dalam suatu cerita. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy bingung. Ini Muhammad mau diapain? Ya. Kita mau apa ini? Caranya gimana? Kita mau bunuh nanti bahaya. Kalau kita bunuh dari kabilah Bani Hashim. Nanti akan terjadi pertempuran terus-menerus. Bagaimana? Liyaqtuluk au yukhrijuk apa namanya? Di penjara atau diusir atau dibunuh. Ya. Mereka rapat. Dalam sebagian riwayat, datanglah iblis menjelma jadi seorang yang bersahaja, datang beri masukan. Jadi iblis menggoda Abu Jahal dan teman-temannya. Mereka bingung gimana cara menghadapi Muhammad. Iblis kasih ide. Kata iblis, wahai Abu Jahal dan teman-temannya, dia jadi orang yang tua, jadi iblis menyamar. Kata iblis, caranya gampang supaya tidak ada masalah. Bunuh Muhammad. Gimana caranya? Kumpulkan dari seluruh kabilah-kabilah yang ada satu orang, pemuda-pemuda dikumpulkan. Ini perwakilan kabilah ini, perwakilan kabilah ini, semuanya kumpul. Kemudian tikap Muhammad sekali tikapan rame-rame. Jadi darah Muhammad akan tersebar di berbagai macam kabilah. Suku Bani Hashim tidak akan berani membalas dendam. Kenapa? Mau lawan seluruh kabilah. Tapi kalau satu yang bunuh nanti repot. Oh, ide cemerlang. Siapa yang kasih ide? Iblis. Ini dalam riwayat. Tapi riwayat ini lemah. Ulama bantah. Kalau untuk masalah gini Abu Jahal sudah cukup, tidak perlu iblis. Tapi intinya maksud saya, iblis menggoda apa namanya dalam Al-Quran. La ghalibakumul yaum wa inni jarul lakum. Waktu akan terjadi perang, kata iblis kepada orang-orang musyrikin, kalian tidak akan kalah pada hari ini. Saya akan membantu kalian. Jadi orang kafir juga digoda oleh siapa? Syaitan. Dan orang mukmin juga digoda, ya. Dan syaitan itu musuh yang sangat berbahaya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan pasukannya lihat kalian sementara kalian tidak melihatnya. Jadi musuh yang sangat susah. Tidak terlihat. Pengalamannya sudah panjang. Iblis enggak mati-mati sampai sekarang. Dia udah tahu goda kayak gini pakai apa, goda kayak model gini pakai apa. Ini orang ini kalau dikasih harta KO, kasih korupsi langsung KO. Ini orang dikasih harta enggak pengaruh, kasih cewek pasti KO. Iblis sudah tahu. Ya, untuk ini kalau orang mukminnya
LC, mungkin setannya juga LC. Ini bercanda aja. Maksud saya, iblis sudah tahu, dia punya pasukan banyak, dia sudah pengalaman. Ya, makanya tidak mungkin kalau secara pertempuran enggak mungkin kita menang. Kita hanya bisa menang kalau kita dilindungi oleh Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena mau lawan musuh bagaimana? Musuh gini modelnya. Ya, tidak kelihatan, pengalamannya banyak, ya. Tahu trik-trik dalam menggoda luar biasa. Tahu kelemahan manusia, maka tidak mungkin kita bisa selamat kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, afwan, bolehkah sunnahnya ketika tidak tumbuh jenggot kita ikhtiar pakai obat agar tumbuh? Karena saya melihat Ustaz pun tidak banyak jenggotnya. Kalau ingin pakai obat menumbuh jenggot boleh. Tapi dia katakan sunnah. Ya, silakan orang suka ya. Kalau saya bersyukur dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau silakan ya. Mau silakan pakai, tidak ada larangan, tidak ada larangan orang ingin apa? Tapi kalau dikatakan sunnah beli obat penumbuh jenggot, wah ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan aful liha, biarkanlah jenggot tumbuh. Rasulullah biarin ya, maksudnya bukan ya, kalau pas tumbuh, kalau enggak tumbuh ya sudah, mau diapain? Ustaz tadi jelaskan Allah memiliki Rasul dari dua golongan, malaikat dan manusia. Apakah risalah yang disampaikan oleh Rasul dari malaikat sama dengan risalah? Enggak, maksudnya Allah menjadikan malaikat para Rasul, itu Rasul kepada manusia, kepada para Nabi maksudnya. Bukan ada Rasul lagi Nabi dari malaikat, tidak ya. Maksudnya malaikat itu ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul Allah, sebagai utusan Allah. Contohnya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan rasul seperti Nabi Muhammad, tidak. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ada dosen anak dari UIN yang beliau mengatakan bahwa seorang bisa masuk surga harus rahmat Allah, tak terkecuali orang Nasrani Yahudi yang punya kebaikan. Ini enggak benar ya. Ini tidak benar. Kalau ternyata bisa masuk surga karena kebaikan, Abu Thalib orang yang paling utama masuk surga. Jasanya luar biasa. Abu Thalib sama ente amalan ente sedikit. Abu Thalib ngurus anak yatim. Anak yatimnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib pasang badan rela mati untuk bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka. Ya. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini sudah ayat jelas. Kalau kau berbuat syirik, seluruh amalanmu akan apa? Gugur. Percuma baik, tapi kalau berbuat syirik, itu namanya orang tidak baik. Tidak baik kepada Tuhan, tidak berakhlak kepada Tuhan. Tuhan yang ciptakan dia menyembah selain Tuhan. Nyembah manusia, nyembah nabi, nyembah dewa, nyembah jin. Apabila ada penganut liberal ataupun akidah-akidah lainnya seperti Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, kemudian rujuk kepada akidah sunnah, apakah syahadat kembali? Jawabannya tidak. Kalau ternyata dia memiliki akidah, jadi penyimpangan bermacam-macam. Ada penyimpangan sampai pada tingkatan murtad. Ada penyimpangan tidak sampai tingkatan apa? Murtad. Contoh penyimpangan yang sampai pada tingkat kekufuran, meyakini semua agama masuk surga. Ini penyimpangan sampai pada tingkat kekufuran. Maka hendaknya dia bertobat, bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh penyimpangan seperti wihidatul wujud, meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Ini juga penyimpangan sampai tingkatan apa? Kesyirikan. Ada penyimpangan-penyimpangan tidak sampai pada kesyirikan seperti penyimpangan Khawarij ya, dan yang lainnya, itu tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Hanya bertobat kepada Allah sudah cukup. Apakah bangsa jin juga masuk surga? Iya, jin masuk surga, jin masuk neraka. Walaqad dara'na di jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami wa lahum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk memikirkan kebenaran. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Mereka itu lebih parah daripada, lebih sesat daripada binatang ternak. Ini dalil bahwasanya jin masuk surga dan juga masuk apa? Neraka. Karena jin mukallaf, sama, dibebani syariat seperti kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz, syaitan itu makhluk ataukah sifat? Ada yang mengatakan syaitan itu adalah sifat. Makanya syayatinal insi wal jinni, kata Allah, ya, ada syaitan jin dan syaitan apa? Manusia. Jadi syaitan itu sifat, ya.
Jin yang jahat namanya setan jin, manusia yang jahat namanya setan apa? Manusia. Mengenai puasa sunnah yang paling afdal adalah afdhalus siyamu Daud. Yang paling terbaik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tidak ada puasa lebih baik daripada itu. Rasulullah SAW melarang puasa dahar. Tiap hari puasa enggak boleh. Puasa Daud yang terbaik puasa sekarang besok berbuka, lusa berpuasa besoknya lagi berbuka, sehari berpuasa sehari berbuka. Itu puasa yang terbaik. Kalau seorang mampu ya. Kalau tidak mampu maka puasa Senin Kemis. Karena seorang tidak boleh memaksakan diri lebih dari kemampuannya. Kata Nabi SAW, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian sukai. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Karena Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Khawatir seorang membebankan diri dengan ibadah yang sangat kuat, ternyata dia bosan, akhirnya Allah pun meninggalkan dia. Jadi berusaha beramal yang kita mampu. Kalau mampu puasa Daud silakan. Kalau tidak mampu karena usia sudah mulai tua, Senin Kemis. Kalau tidak mampu Senin Kemis 3 hari dalam sebulan. Kalau tidak mampu puasa sama sekali, bayar fidyah. Kalau sudah sangat tua tidak mampu puasa maka bayar apa? Bayar fidyah. Jangan paksa nekat puasa kemudian sakit-sakitan meninggal dunia gara-gara puasa. Puasa disyariatkan bukan untuk membunuh seseorang. Kalau tidak mampu maka bayar fidyah. Jadi kita lihat kemampuan kita, tapi yang terbaik ada orang yang sudah berusia mampu puasa Daud, ada. Ada yang tidak mampu puasa Daud terlalu berat maka dia puasa Senin Kemis. Kalau tidak mampu puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau bisa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah terbaik. Kalau enggak hari apa saja boleh. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Ustaz, bagaimana caranya agar iman tidak naik turun? Ibadah jalan, maksiat juga jalan. Ini pertanyaan mustahil. Namanya orang beriman pasti imannya naik apa? Turun. Enggak mungkin. Ya, ibadah jalan, maksiat jalan. Ibadah jalan, maksiat dikurangi ya. Maksiat dikurangi, kalau bisa berhenti. Kalau bermaksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari kemaksiatan. Kata Nabi SAW, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomah kalian tidak bakalan mampu. Tapi seorang berusaha semaksimal mungkin. Ada jalan keluar. Kalau Anda bermaksiat segera bertobat kepada Allah dan jangan biarkan Anda terus dalam maksiat tersebut. Karena kalau Anda terus dalam maksiat tersebut, hati Anda akan tercoreng hitam. Semakin kita bermaksiat, setiap ada pandangan haram yang kita lihat, kita lepaskan, ada corengan hitam di hati kita. Semakin banyak hati kita tercoreng dengan titik-titik hitam, sudah susah nanti untuk khusyuk dalam salat, malas untuk baca Al-Quran. Kenapa? Hati sudah sakit. Sudah sakit. Kenapa? Terlalu banyak corengan hitam. Tapi kalau kita bermaksiat segera beristighfar, segera apa? Beristighfar. Ya insyaallah corengan hitam itu akan lepas sedikit demi sedikit. Kita akan lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur beberapa saat ketika sholat apakah membatalkan sholat? Tidak. Jadi tidur yang membatalkan sholat adalah tidur benar-benar pulas yang orang tidak sadar sama sekali. Adapun tidur yang tidur-tiduran aja, misalnya pena jatuh dia terbangun atau imam Allahu Akbar dia terjaga, maka ini tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat. Meskipun dia agak mimpi misalnya. Tapi dia, orang bilang tidur-tidur ayam, itu tidak. Tapi kalau benar-benar tidur pulas, imam sholat terus, ya itu sudah batal ya. Sudah batal. Penanya jatuh dia enggak sadar, dibangun enggak bangun-bangun, itu berarti batal. Itu enggak. Berarti dia tidak pulas. Maka Islam Nusantara ini memiliki beberapa makna, ada makna mungkin yang baik dan banyak juga makna yang buruk. Tapi saya nilai, saya perhatikan yang mendengung-dengungkan proyek Islam Nusantara ini kebanyakannya adalah dai-dai liberal. Jadi mereka tatkala menyerukan Islam liberal sudah mulai enggak laku, mereka ganti namanya dengan Islam apa? Nusantara. Ini yang saya khawatirkan. Jadi kalau maksudnya Islam Nusantara, kita menjaga nilai-nilai baik kaum Indonesia seperti ramah tamah, ya itu baik-baik saja, itu bagus. Ya, Nabi saja waktu diutus ke orang-orang Arab zaman jahiliyah, Nabi berusaha menjaga nilai-nilai baik yang ada pada mereka. Mereka rusak, peminum khamar, pezina, tapi ada nilai-nilai baik. Makanya Nabi berkata, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, ini dalil ada akhlak-akhlak mulia di orang-orang jahiliyah. Contohnya mereka berani, contohnya mereka dermawan, suka menjamu tamu, ya. Ini dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah diperbaiki. Maka saya katakan kalau maksudnya Islam Nusantara adalah menjaga nilai-nilai ramah kita, senyum, murah senyum, ramah, tidak suka bertengkar, maka ini baik. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara ada ajaran dari Nabi kemudian difilter terlebih dahulu dengan adat istiadat, maka ini enggak boleh. Ya. Adat siapa mau memfilter Alkitab dan Sunnah? Kalau kita katakan maksudnya demikian, maka Islam Nusantara, Nusantara yang mana? Adat Jawa lain dengan adat Bugis lain dengan adat Madura lain dengan adat Padang. Terus bagaimana?
Kalau adat misalnya ada adat di suatu daerah bahwasanya menikah yang bayar mahar perempuan. Kemudian warisan yang pegang perempuan, nasab kepada perempuan. Ini adat menyelisih syariat atau tidak? Menyelisih syariat. Syariat laki-laki yang kasih mahar. Syariat nasab kembali kepada laki-laki bukan perempuan. Syariat warisan juga laki-laki juga dapat yang bahkan lebih banyak ya. Kemudian mau dirubah syariat maka tidak boleh. Kalau maksudnya Islam Nusantara, kita tolak hukum warisnya Allah, kita ganti dengan hukum warisnya tempat kita. Ini nggak boleh seperti ini. Ini berarti menjadikan adat sebagai filter Al-Quran dan Sunnah. Ini kebalik. Nabi itu diutus untuk memfilter adat. Makanya Nabi dituduh oleh orang-orang jahiliyah dahulu dengan julukan sobi. Sobi itu orang yang keluar dari tradisi. Orang yang keluar dari tradisi. Maka yang benar Al-Quran dan Sunnah itu datang untuk kita filterkan adat istiadat kita. Kalau adat istiadat yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah kita kembangkan. Kalau ada tradisi yang tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah maka kita tolak. Karena sebagian tradisi ada yang syirik, sebagian tradisi ada yang maksiat. Contoh tradisi syirik banyak seperti acara labuhan, menyembelih kerbau diserahkan kepada Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Ini syirik, nggak boleh. Kemudian kita mau lestarikan karena adat, nggak boleh. Ini adat harus dirubah. Karena Islam melarang. Ya. Dan lain-lainnya ya. Kalau adatnya bertentangan dengan syariat, maka adat yang dirubah. Jadi saya katakan, kalau maksudnya Islam Nusantara, maksudnya adalah kita menjaga tradisi kita yang baik-baik, maka tidak mengapa kita dukung. Di mana orang Indonesia ramah tamah, ya, sopan santun, ya. Orang-orang Arab saja bangga lihat orang. Saya punya teman kepala polisi di Masjid Nabawi, dia bilang tidak ada jemaah haji seperti jemaah haji Indonesia. Nurut sekali, disuruh ke kanan semua, suruh kiri semua. Nurut, padahal jumlahnya sangat banyak, ya. Tapi kalau jemaah haji lain katanya susah, ya. Enggak seperti itu, ya. Kadang melawan, kadang ini. Orang jemaah Indonesia paling baik katanya. Ini mereka akui. Inilah adab kesopanan orang Indonesia yang harus kita jaga, ya. Tapi kalau maksudnya Islam Nusantara, bahwasanya syariat Nabi Muhammad harus difilter, ya ini tidak boleh. Justru syariat Nabi yang memfilter adat istiadat di mana saja. Bagaimana bila dikhususkan pada bulan Ramadan atau acara semisal 7 bulan hamil? Ya, kalau masalah 7 bulan hamil yang masalah ini bid'ah. Karena ada keyakinan di balik itu. 7 bulan, kalau enggak mengadakan acara 7 bulan nanti bayinya ada apa-apa. Ini akhirnya jadi was-was. Ya, kalau sudah lewat 3 bulan adakan syukuran doa. Ini sebenarnya akhirnya jadi suatu ritual. Padahal tidak perlu seperti ini. Kalau ingin mau bersyukur bulan pertama juga bersyukur, bulan kedua juga bersyukur, tidak harus 3 bulan pertama, 7 bulan pertama, enggak. Jadi mau saya enggak usah seperti itu. Kalau karena kehamilan ini, maka ini jadi masalah karena sudah dianggap satu ritual. Adapun kalau buka bersama para janda, para anak yatim, orang miskin enggak jadi masalah. Tidak dianggap ritual tertentu. Ustaz, puasa Syawal 6 hari digabung puasa Ayyamul Bid. Dapat pahala betul enggak Ustaz? Iya dapat pahala. Tetap saja pahalanya satu puasa. Ya, kalau Ustaz saya puasa Senin Kemis digabungkan dengan puasa Syawal. Iya, tapi puasanya tetap puasa 1 hari. Jangan dianggap dapat pahala puasa dua hari. Tapi Anda dapat kemuliaan karena Rasulullah SAW suka berpuasa Senin dan Kemis. Ada keutamaan yaitu pada hari tersebut amal diangkat. Jadi orang yang menyengajakan puasa Syawal Senin Kemis, tidak apa-apa, dia dapat keutamaan lebih daripada hari biasa, tetapi tetap puasanya dihitung satu hari. Paham enggak? Bukan dianggap dapat puasa dua hari, enggak.